Halo semuanya, gue Famiologi dan kali ini kita mau bahas tentang strategi perang yang harus dimiliki seniman di Indonesia. Fuck. Jadi gini, semalam gue ketemu temen gue yang awal pertama kali kita ketemu, dia sangat ngotot bahwa ya udah berkarya aja. Ya walaupun di satu sisi gue rasa dia ada benernya karena dia punya pekerjaan tetap, which is ya fuck lah, hidup dari karya. Udah berkarya aja, kejual nggak kejual udah amat. Dan ya udah, gue yang penting punya duit jajan ya dari kerjaan gue, which is menurut gue itu hal yang tepat ya. Karena sejauh ini dalam gue berkarya, gue tuh cukup ke-trigger sama omongannya Faris Tevi di interviewnya Froyonion tahun 2017, 18, 19, 20 gitu, lupa gue. Pokoknya si Faris Tevi ini bilang, ya at least lu punya 3 kerjaan atau 3 kegiatan lah. Pertama kegiatan untuk nyari duit, kedua kegiatan untuk lu membaur secara sosial biar jiwa sosial lu juga terjaga. Juga lu harus punya kegiatan untuk numpahin emosi lu. Pokoknya lu harus punya kegiatan untuk fokus sama diri lu sendiri tanpa ada intervensi orang lain. Dalam konteks gue kegiatan gue nyari duit ya gue kerja, bahkan double job. Terus kegiatan gue bersosial, gue fokus di musik. Jadi musik gue udah nggak usah mikirin duit lagi di musik, jadi gue udah fokus aja, gue bikin betul-betul yang gue suka, fuck off pasar, yang penting gue enjoy, gue aman, terus nggak merugikan orang lain. Ya udah pokoknya gitu. Dan gue dapet banyak teman dari musik. Lalu pada kegiatan-kegiatan untuk fokus ke diri gue sendiri, gue fokus ngelukis, dimana nggak bakal ada intervensi orang lain. Ya paling kritikannya lukisan lu jelek, atau ya udah, maksudnya ya emang keterbatasan skill, atau ya udah emang pesan yang gak nyampe aja, dan gak ada salahnya juga ya, walaupun agak dangkal kalau cuma komentarnya begitu tanpa ada landasan yang jelas. Anjing, gaya banget gue. Tapi menurut gue kayak gitu. Tapi dalam konteks ini tuh strategi perangnya untuk bertahan menurut gue, selain punya pekerjaan, juga adalah pentingnya kita bisa melakukan banyak hal. Jadi sehingga misalnya kegiatan untuk nyari duit kita, which is itu jadi safety net untuk kita hidup, untuk kita beli jajan, beli rokok, beli kopi, itu kalau misalnya kita bisa banyak hal, ketika misalnya ada satu kerjaan yang chaos, atau kayak yaudah perusahaannya tutup, atau kayak gimana, atau lu dipecat, atau kayak gimana, lu masih punya, lu banyak pintu yang bisa lu masukin gitu. Contoh, misalnya gue, ini kayak narsis banget, tapi ya udah yang gampang aja lah ya, yang gue tahu banget adalah gue gitu. Gue tuh bisa editing video, desain, fotografi, videografi, ngurusin podcast, mainan Atom Pro yang live editing, jadi outputnya udah cut to cut. Terus apa lagi ya? Oh, gue suka ngorganize, which is kalau misalnya tiba-tiba ada job untuk project manager atau ngurusin apalah, gue suka. Makanya juga kenapa gue sangat tidak menyesal kenapa gue kuliahnya itu ngambil manajemen SDM, karena gue suka manage people, dan gue suka banget naruh orang di tempat yang tepat. Gue suka. Nah, dengan banyaknya hal yang lu bisa ini, at least kegiatan untuk nyari uangnya ini tuh kebuka lebih lebar gitu. Jadi ketika misalnya gua nggak punya project design,
Ya maksudnya kayak gue secara pribadi tuh gue bisa offering kayak, lu punya kerjaan gak men, gue bisa ngerjain ini, gue bisa ngerjain ini, gue bisa ngerjain ini, gue bisa ngerjain ini. Ya apapun yang masuk di lu dan lu mau ngelempar ke gue bisa ngerjain lah. Seenggaknya ada kayak gitunya. Nah temen gue secara fondasi itu udah mantep, tapi sayangnya secara pengalaman kerjanya cukup stagnan di satu tempat. Tapi ketika misalnya ya hari ini dia lagi kena musibah, kantornya chaos, terus dia harus cabut, terus dia tiba-tiba kayak ini ajarin gue ngedit video. Maksud gue, ngajarin mah gampang bor, tapi kan akhirnya kan orang-orang yang dipilih dan direkrut sama perusahaan yang hari ini video udah jadi komoditas adalah orang yang selain punya pengalaman tapi juga cepet. Algoritma se-chaos itu, secepat itu bro. Jadi produksian video, produksian desain, produksian foto itu semuanya harus serba cepet. Dan menurut gua tiba-tiba lu switch karir itu waduh gua nggak tahu sih ya, tapi gue juga termasuk beruntung karena 3 tahun gue di rumah sakit, gue 1,5 tahun itu di ruangan jantung, which is nggak ada megang desain dan komputer sama sekali tuh. Untungnya humas SDM di tempat gue kerja di rumah sakit itu ngelihat background gue sebagai lulusan multimedia, sehingga gue ditarik ke humas. Jadi 1,5 tahun terakhirnya gue di humas sampai terakhir ngurusin podcast untuk rumah sakit itulah, sampai bikin desain segala macem. Nah dari situ gue akhirnya udah nih, gue fokus karir gue bakal berkutat di dunia kreatif. Walaupun tai juga ya bahasa-bahasa dunia kreatif, fuck lah anjing, isinya cuma komoditas doang, tai kagak ada ya nggak tahu sih. Tapi ngomong-ngomong dunia kreatif, gue suka banget sebenarnya iklan-iklannya Gojek, Grab, terus kayak iklan-iklan nih yang masukin unsur-unsur komedi, hal-hal kayak gitu. Karena kayaknya iklan komedi tuh di Indonesia cukup laku lah. Contohnya apa lagi ya yang jauh sebelum itu ya, mungkin Eksis dengan hap-hap tangkap. Maksud gue itu lucu banget, tapi secara brand value-nya dapet, terus target marketnya dapet, karena itu kan ngejarnya middle low kan. Makanya kenapa aktor yang dipakai kayak gitu, kayak gitu-gitulah. Dan itu menurut gue proses-proses kreatif yang menyenangkan sih ya. Tapi balik lagi, kalau misalnya lu dari pekerja kantoran terus tiba-tiba lu mau switch karir ke kreatif, buset dah kata gue mah ya. Tapi di backgroundnya ini sih bahasa Indonesia, mungkin bisa gue tarik atau kayak gue jejelin jadi copywriter kali ya. Copywriter juga udah kebantai ChatGPT anjir, gimana ya gue bingung gue ya. Tapi at least kayak gitulah strategi perang sebagai untuk menjadi seniman di Indonesia ya, at least punya 3 kegiatan itu. Terus apa lagi ya, Faris Tevi itu ngerevisi kalimatnya dia di Froyonion juga. Jadi beberapa tahun setelahnya, setelah festivalis jalan dan udah jadi gede segala macam, Faris Tevi itu diinterview lagi sama Froyonion. Nah Froyonion tuh nge-recall statementnya Faris Tevi yang 3 hal itu. Nah terus dia ngerevisi kegiatan untuk cari uangnya itu diganti dengan kegiatan untuk membaca alam atau apa gitu. Iya udahlah, beda lah. Maksudnya tahapnya dia kan kayaknya udah bukan lagi nyari duit ya, udah nyari kayak udah ketenangan batin kayak gitu-gitu. Karena pertama dia mungkin secara geografis juga mempengaruhi ya, Gunung Kidul sepi, nggak terlalu bising kayak Jakarta yang apa-apa serba cepat dan kita harus selalu bergerak gitu. Ya tapi nggak apa-apa juga, seenggaknya
tetap masih ada yang bisa kita pelajari dari situ. Anjing, kayak banget gue. Dadah, sampai ketemu di video selanjutnya.